Halo semuanya. Apakah kalian pernah mendengar tentang karya tulis ilmiah? Apakah kalian familiar dengan artikel ilmiah? Apakah kalian pernah mendengar tentang penelitian kualitatif? Pada kesempatan ini, kita akan membahas itu semua, khususnya tentang penelitian kualitatif sebagai metode yang populer untuk membuat karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah. Pertama-tama, tentang definisi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian. Metode ini tidak bergantung pada data kuantitatif seperti angka, tetapi lebih pada kata-kata, deskripsi, dan narasi yang kaya akan makna dan konteks. Penelitian kualitatif seringkali menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Beberapa ciri-ciri utama penelitian kualitatif adalah, pertama, natural setting. Metode kualitatif dilakukan di lingkungan alami atau tempat di mana fenomena terjadi tanpa adanya manipulasi. Kedua, researcher as key instrument. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam pengumpulan data. Ketiga, multiple data sources. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Keempat, inductive analysis. Proses analisis di penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, dari data menuju teori. Kelima, contextual understanding. Penelitian kualitatif memberikan pemahaman mendalam terkait konteks sosial yang diteliti. Selanjutnya, apa tujuan penelitian kualitatif? Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Secara lebih rinci, metode ini bertujuan, pertama, menemukan makna dari pengalaman hidup subjek penelitian. Kedua, mencari pemahaman kontekstual dari fenomena yang diteliti. Ketiga, mengembangkan teori-teori baru dari data lapangan. Terakhir, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan pengalaman subjektif dan memberikan suara kepada subjek penelitian. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki kelebihan, di antaranya, 1. Dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang kompleks. 2. Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi kontekstual yang kaya. 3. Fleksibel, karena desain penelitian dapat berkembang seiring dengan pengumpulan data. Di sisi lain, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Subjektivitas yang tinggi, karena peneliti adalah instrumen utama. 2. Generalisasi hasil penelitian seringkali terbatas. 3. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk analisis data yang mendalam. Terdapat beberapa jenis metode penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah, pertama, studi kasus atau case study. Jenis ini mengkaji secara mendalam suatu kasus tertentu untuk memahami fenomena secara rinci. Kedua, etnografi. Penelitian jenis ini mempelajari kebudayaan atau pola interaksi sosial dari kelompok tertentu. Ketiga, fenomenologi. Jenis ini menjelajahi pengalaman hidup individu untuk memahami esensi dari fenomena. Keempat, grounded theory. Dalam jenis ini, perlu adanya pengembangan teori yang muncul langsung dari data lapangan. Terakhir, analisis wacana atau discourse analysis. Jenis ini mengkaji teks atau komunikasi untuk memahami cara bahasa digunakan dalam konteks sosial. Langkah-langkah umum dalam penelitian kualitatif yaitu, pertama, pemilihan fokus penelitian. Di sini perlu adanya penentuan fokus yang jelas untuk membatasi lingkup penelitian. Kedua, pengumpulan data. Di langkah ini melibatkan wawancara, observasi, analisis dokumen, atau bentuk lain yang sesuai dengan konteks penelitian. Ketiga, analisis data. Umumnya melalui proses induktif yang meliputi pengkodean, kategorisasi, dan pengembangan tema. Langkah terakhir, penyusunan laporan. Di sini, penulis perlu mengorganisir temuan dalam bentuk narasi yang kaya akan deskripsi dan konteks. Beberapa tools yang umum digunakan untuk analisis data kualitatif meliputi perangkat lunak yang membantu dalam pengorganisasian, pengkodean, dan analisis data teks, audio, atau video. Berikut adalah beberapa tools analisis data kualitatif yang populer. Pertama, NVivo. NVivo adalah software yang sangat populer untuk analisis data kualitatif. Alat ini mendukung pengelolaan data, pengkodean, dan analisis tema untuk berbagai jenis data, seperti teks, audio, video, dan gambar. NVivo juga mendukung analisis data dari media sosial dan dapat diintegrasikan dengan Microsoft Excel serta data survei. Kelebihannya, memiliki banyak fitur analisis yang kaya, antarmuka ramah pengguna, dan kemampuan kolaborasi tim. Kedua,
Atlas T. Atlas T adalah perangkat lunak yang kuat untuk analisis data kualitatif dan mendukung data dalam bentuk teks, gambar, audio, video, dan dokumen PDF. Software ini memungkinkan pengguna melakukan pengkodean data, mencari pola, dan menemukan hubungan antara kode-kode tersebut. Kelebihannya, mendukung analisis data multimedia dan visualisasi data, serta cukup intuitif untuk digunakan. Ketiga, Maxda. Maxda adalah perangkat lunak yang mendukung analisis data teks, audio, video, dan gambar. Alat ini juga memungkinkan analisis data kualitatif dan mixed methods dengan berbagai teknik pengkodean. Maxda memiliki fitur khusus seperti word cloud, visualisasi tema, serta integrasi dengan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Kelebihannya, mudah digunakan untuk berbagai jenis analisis data, antarmuka pengguna yang ramah, dan fitur mixed methods. Keempat, D2OC. D2OC adalah alat berbasis cloud untuk analisis data kualitatif dan mixed methods. Software ini cocok untuk data kolaboratif dan dapat digunakan dengan berbagai jenis data. D2OC mendukung pengkodean, visualisasi data, serta analisis kuantitatif dan kualitatif yang dikombinasikan. Kelebihannya, berbasis cloud, memungkinkan kolaborasi jarak jauh, mendukung analisis visual, dan relatif terjangkau. Kelima, Quirkos. Quirkos adalah software yang sederhana dan mudah dipelajari untuk analisis data kualitatif. Software ini membantu pengkodean data secara visual, dengan penggunaan bubble atau balon untuk mewakili kode atau tema. Quirkos terutama digunakan untuk proyek penelitian kecil hingga menengah. Kelebihannya, mudah digunakan oleh pemula, visualisasi interaktif yang intuitif. Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik analisis data yang sering digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan dalam data. Berikut adalah teknik-teknik utama analisis data dalam penelitian kualitatif. Pertama, teknik analisis tematik atau tematik analisis. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema dalam data kualitatif. Analisis tematik biasanya melibatkan proses pengkodean data secara induktif atau deduktif, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Langkah-langkahnya. 1. Membaca dan memahami data. 2. Melakukan pengkodean awal. 3. Mengidentifikasi tema-tema utama. 4. Meninjau dan mendefinisikan tema. 5. Atau yang terakhir yaitu melaporkan hasil analisis. Kedua, teknik analisis isi atau konten analisis. Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau frekuensi kata, frasa, atau konsep dalam data teks. Ini bisa dilakukan secara manual atau dengan perangkat lunak untuk menghitung kemunculan tema atau kata kunci. Langkah-langkahnya seperti 1. Menentukan unit analisis, misalnya, kata, kalimat, atau paragraf. 2. Mengkategorikan tema-tema yang muncul. 3. Menganalisis frekuensi dan konteks kemunculan unit analisis. Ketiga, teknik analisis naratif. Teknik ini digunakan untuk memahami data yang berbentuk cerita atau narasi, terutama dari wawancara mendalam. Fokusnya adalah pada struktur cerita dan bagaimana partisipan menceritakan pengalaman mereka. Langkah-langkahnya, 1. Mengidentifikasi dan memahami struktur narasi. 2. Menganalisis tema, konteks, dan makna yang terdapat dalam cerita. Langkah terakhir yang ketiga adalah menyusun ulang narasi untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya. Keempat, teknik analisis fenomenologis interpretatif atau interpretatif phenomenological analysis, IPA. IPA adalah teknik analisis yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif dari partisipan terkait fenomena tertentu, dengan fokus pada interpretasi mendalam dari data. Langkah-langkahnya. 1. Membaca data dengan seksama dan membuat catatan. 2. Mengidentifikasi tema-tema yang muncul. 3. Menghubungkan tema-tema dengan pengalaman subjektif partisipan. Teknik analisis yang terakhir adalah grounded theory. Grounded theory adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengembangkan teori dari data. Dalam teknik ini, data dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan hingga teori muncul dari data tersebut. Langkah-langkahnya. 1. Pengumpulan data awal dan open coding. 2. Pengkodean aksial untuk menghubungkan kategori. 3. Pengkodean selektif untuk mengembangkan teori. Itu dia pengenalan tentang metode kualitatif yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.